Suatu hari, Baica lagi mandi nih. Tiba-tiba, plafon atas kamar mandi ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama gua Rizky. Selamat datang di channel ini. Di sini gua akan bercerita dari pengalaman seseorang yang mendapatkan teror-teror di rumah kontrakan. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis dan ingin ceritanya diceritakan di channel ini, bisa langsung kirim ke email di bawah ini. Oke, langsung saja kita gas masuk ke segmen Kamis. Kamar mistis dimulai. Oke, jadi gua dapet cerita ini dari seseorang. Sebut saja namanya Amel. Dan kakaknya Amel sebut saja namanya Mas Bayu. Dan istri dari Mas Bayu sebut saja namanya Baica. Baica dan Mas Bayu ini mempunyai satu anak yang berumur 1 tahun. Waktu itu Mas Bayu, Amel dan Baica sedang mencari rumah kontrakan di salah satu perumahan yang ada di kota Serang, Banten. Ketemulah satu rumah yang dikontrakan, tetapi baru dilihat dari luar saja, hawa dari rumah itu sudah gak enak. Mas Bayu carilah rumah kontrakan yang lain. Mencari, tapi gak ada. Mas Bayu balik lagi lah ke rumah yang awal. Setelah berunding, Mas Bayu, Amel dan Baica memutuskan untuk tinggal di rumah itu. Awal-awal menempati rumah itu gak ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Seminggu berlalu, di tengah malam tiba-tiba anak Mbak Ica dan Mas Bayu nangis kencang. Padahal gak ada apa-apa. Keesokan harinya Mbak Ica kumpullah dengan tetangga sekitar. Ketika asik mengobrol, ada salah satu tetangganya bertanya kepada Mbak Ica. Bu Ica, gimana tinggal di situ? Aman-aman aja kan? Aman-aman aja kok Bu, cuma tadi malam anakku tiba-tiba nangis kenceng. Ini cukup tahu aja ya Bu. Bukannya saya mau nakut-nakutin Ibu. Soalnya pernah ada kejadian petukan di situ ditampakin langsung di siang bolong sama cewek penunggu di lantai 2. Setelah mendengar cerita tetangganya tadi, Baica jadi gak berani nih tinggal di rumah sendirian. Alhasil Baica meminta Amel dan keluarga yang lain untuk nemenin. Setelah perbincangan dengan tetangganya tadi, barulah dimulai teror-teror menyeramkan di rumah itu. Suatu hari Baica lagi mandi nih. Tiba-tiba plafon atas kamar mandi ambruk. Padahal Baica lihat plafon ini masih bagus, gak ada yang retak ataupun lapuk. Dan setelah dicek, gak ada juga benda atau binatang yang jatuh. Setelah kejadian tadi, malam harinya
ada lagi nih kejadian janggal terjadi. Tiba-tiba listrik yang awalnya normal itu seketika padam. Mas Bayu ceklah kondisi di luar. Ternyata kondisi di rumah sekitarnya lampunya nyala. Ketika ngecek token ternyata masih ada. Mas Bayu cek lagi ke rumah dan gak ada yang konslet sama sekali. Setelah menunggu 4 jam barulah listrik itu nyala lagi. Sudah terjadi 2 kejanggalan di rumah itu. Nggak cukup sampai di situ. Suatu hari Mas Bayu dan temannya sedang bermain PS. Kondisinya memang sudah larut malam. Ketika asik bermain PS dan sambil tertawa kencang, mereka dikagetkan oleh suara karpet yang jatuh tiba-tiba. Kondisi karpet tergulung dan bersandar di tembok. Mereka pun kaget melihat hal itu dan memutuskan untuk langsung tidur. Kejadian serupa terjadi di keesokan harinya. Namun kali ini kejadiannya terjadi saat siang hari. Saat itu keluarga Amel sedang kumpul di ruang tamu. Mereka dikagetkan oleh suara sapu yang jatuh seperti dibanting. Kalian pasti tahu lah mana benda yang jatuh tidak sengaja atau tertiup angin dengan benda yang jatuh dibanting. Jadi seperti orang yang sedang marah membanting barang. Melihat hal tersebut, mereka saling melihat satu sama lain dan memutuskan untuk pindah ke kamar. Dengan kejadian-kejadian janggal tadi, Mbak Ica mulai gak betah tinggal di rumah ini dan meminta kepada suaminya untuk pindah. Dan suaminya pun mengiyakan permintaannya Mbak Ica tadi. 2 hari sebelum kepindahan, keluarganya Amel memutuskan untuk menginap di rumah itu. Malam pun tiba. Mbak Amel, Ica dan sepupunya, sepupunya ini sebut saja namanya Adi. Mbak Ica, Amel dan Adi melakukan suatu hal yang sangat fatal. Mereka memainkan permainan yang dibilang cukup ekstrim. Mereka memainkan permainan pocong-pocongan. Mereka bermain bertepatan di malam Jumat. Ketika asik bermain, setelah lelah, mereka pun memutuskan untuk tidur. Ketika tidur, Adi seperti ada yang membangunkan. Ketika bangun, di depan kamar mandi sudah ada sesosok pocong. Mukanya serem banget, hancur, mukanya kosong dan mengeluarkan bau busuk. Adi pun teriak
Tetapi gak ada satu orang pun yang bangun. Dia tariklah itu selimut untuk nutupin mukanya. Dia pun sambil membaca doa yang dia bisa. Ketika berdoa, tak terasa dia pun tertidur. Keesokan harinya, Mbak Ica menanyakan, kenapa kamu teriak-teriak semalam? Dan Aldi pun menceritakan apa yang dialaminya semalam. Setelah itu, di siang harinya gak ada nih kejadian-kejadian janggal lagi. Malam kepindahan pun tiba. Keluarganya Amel masih nginap di rumah itu. Ketika semua keluarganya tertidur, tinggal Amel dan Baica yang sedang mengobrol. Ketika mengobrol, tiba-tiba ada suara gaduh dari lantai atas. Seperti ada kelompok yang sedang mengadakan pesta. Suara langkah kaki kesana kesini, suara orang seperti yang sedang melompat-lompat, mulai dari teriakan, orang tertawa, dan masih banyak lagi. Mendengar hal tersebut, mereka saling melihat satu sama lain karena ketakutan. Dan Baica pun membangunkan Mas Bayu. Dan anehnya, ketika Mas Bayu bangun, suara itu hilang, lenyap, sunyi seperti semula. Mas Bayu pun bertanya, ada apa? Baica pun menceritakan kejadian tadi. Dan Mas Bayu yang mendengar cerita tersebut langsung mengajak Amel dan Mbak Ica tidur. Dan keesokan harinya mereka pun pindah dari rumah itu. Mungkin memang benar ada suatu pesta yang diadakan oleh penghuni rumah itu untuk merayakan kepindahan dari keluarganya Amel, atau salam perpisahan untuk keluarganya Amel. Nah, gimana teman-teman? Cerita yang tadi gua bawain. Semoga apa yang dialami oleh Amel tidak terjadi pada kalian. Nah, apabila kalian di posisinya Amel, apa nih yang akan kalian lakukan? Bisa komen di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari gua. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar gue tetap semangat menceritakan cerita horor berikutnya. Oke, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.